Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Jadi urut-urutannya ketika kita ingin mensucikan diri kita, yang disimbolkan dengan warna putih itu, kita harus mensejatikan kenapsuan yang 4 itu tadi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi setelah kita tahu dan setelah kita bisa mensejatikan 4 kenapsuan yang kita miliki, maka itu untuk modal meraih kesucian yang dihiaskan warna putih. Niki mau ada titipan pertanyaan dari saudara bahwa pada umumnya umat Islam itu dianjurkan memakai baju putih karena alasannya pada saat berangkat ke tanah suci atau ke berangkat haji itu pada umumnya umat Islam dianjurkan memakai kain yang berwarna putih. Apa sih makna sebenarnya kain putih ini? Kalau warna putih ini kan berbincang soal warna dulu. Pada umumnya putih itu dikiaskan dengan sebuah kesucian. Nah, kemudian ada kaitannya ketika naik haji itu tadi kan. Nah, ketika naik haji itu ada anjuran untuk memakai kain putih. Nah, dan perlu diketahui bahwa itu kan hanya sebatas anjuran saja. Anjuran secara fisik yang nampak oleh mata, kain yang dipakai harus berwarna putih. Ini kan anjuran saja. Dan sebetulnya tidak ada kewajiban harus memakai warna putih. Jadi kenapa dianjurkan untuk memakai warna putih? Nah, ini biar ternampak di setiap niat yang dimiliki manusianya ini mempunyai niat-niat yang tulus, niat-niat yang suci. Nah, ketika menunaikan ibadah haji. Dan ini sebenarnya ada makna hakikat yang diselipkan di dalam tata aturan atau anjuran memakai kain warna putih. Dan ini sebetulnya yang malah yang wajib hukumnya. Kenapa saya bilang bahwa ini wajib hukumnya memakai warna putih? Ini saya bilang memakai warna putih ya. Tidak memakai kain putih. Jadi harus ada bedanya ini ya. Kenapa saya bilang wajib memakai warna putih? Karena di setiap ibadah kita ini, kita itu dituntut untuk melakukannya dengan cara yang ikhlas. Dan kemudian disimbolkan juga dengan warna putih. Nah, ini disimbolkan penyerahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla di setiap ibadah kita yang kita hadirkan untuk Allah. Jadi warna putih itu yang pertama menggambarkan sebuah kesucian. Artinya tidak ada pamrih apapun ketika kita beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah simbol penyerahan raga, penyerahan rasa, dan penyerahan jiwa kita ini kepada Allah juga. Makanya ketika ada sebuah peperangan, kalau sudah mengibarkan warna putih itu artinya menyerah. Nah, di sini ini yang wajib hukumnya, sebetulnya bukan kainnya. Jadi lebih masuk ke dalam arti hakikatnya. Jadi saya ulangi lagi, bahwa yang harus diputihkan ini apanya? Yang pertama itu
tingkat ibadah kita yang harus benar-benar membawa keikhlasan. Dan yang kedua, harus benar-benar menyerahkan diri. Ada penyerahan lah ya. Menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ada yang bertanya, ketika kita melaksanakan haji apakah harus memakai kain putih? Jawabannya tidak. Tapi wajib menggunakan warna putih sebagai kias tentang keikhlasan dan penyerahan jiwa raga kita kepada Tuhan yang kita sembah selama ini, Allah Azza wa Jalla. Nah, ini baru masuk, karena saya juga begitu ada pertanyaan dari alumni masuk dari rekan-rekan, saya buka dalam Al-Quran. Iya. Di dalam Al-Quran itu bila mana engkau beribadah, itu cuma dijelaskan gunakanlah pakaian yang rapi dan yang terbaik. bagus. Iya, terbaik. iya. Nah, ini tidak menunjukkan warna kan gitu. Iya. Begitu juga berangkat ke tanah suci, pada umumnya cuma yang dari negara kita lah yang putih. Negara luar enggak ada pakai baju hitam juga kan gitu. Iya, ada yang pakai Nah, baju hitam. berarti juga. makna putih ini artinya niat kita diputihkan semua. Iya, betul. Penyerahan diri kita putih. Iya. Jadi hanya simbol aja warna putih. Iya, betul sekali. Karena tadi itu rekan-rekan menanyakan juga kenapa diminta warna putih. Dia bilang ini ibadah menghadap Allah Ta'ala dari warna putih. Begitu meninggal umat Islam dikafankan warna putih. Maka tadi timbul pertanyaan, loh apa sih makna putih ini? Nah, itu. Iya, iya. Nah, kalau warna putih itu harus benar-benar kita pakai ketika kita ini menjalankan ibadah haji, pergi ke tanah suci. Nah, kan timbul pertanyaan juga, kenapa malah Ka'bah itu berwarna hitam? Nah, ini kan, Iya, iya. iya. Itu, Nah, ini kan akan semakin memperluas dari warna-warna ini nanti, ya kan? Kenapa nggak warna? Kenapa kok nggak warna putih juga? Dan ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan kenapa Ka'bah itu warnanya hitam. Padahal kalau nak haji katanya ke tanah suci. Iya, warna putih. Warnanya putih, ya kan? Iya, iya. Ini sambil santai saja lah Iya, ngobrolnya, biar kena, artinya biar mengena tentang hakikat. Hitam itu disimbolkan kesejatian hidup. Kenapa hitam itu dijadikan simbol kesejatian? Nah, itu berawal dari pohon-pohonan atau kayu-kayuan. Iya, iya, iya. Kayu itu kan dari serapan bahasa Arab sebetulnya kalau kita kaji tentang asal muasal kata. Dan kayu itu bila mana sudah tua, itu pasti akan keluar galih. Galih itu apa itu? Yang di tengah kayu itu, kayu hidup kan, pohon yang hidup itu kan, nah di tengah-tengahnya kan ada yang warnanya hitam. Nah, makanya kalau di pembahasan atau pakai bahasa Jawa, kayu itu dari hayu, artinya hidup. Manakala yang hitam itu adalah galih. Artinya gitu. Iya. Jadi kayu yang ada galihnya itu dikiaskan, itu namanya gegaliyeng urip atau galihnya hidup itu. Nah, bisa dikatakan dengan bahasa Indonesia. Jadi warna hitam itu simbol kesejatian yang dimiliki oleh manusia. Nah, sebenarnya untuk meraih kesucian itu harus mensejatikan diri kita terlebih dahulu. Nah, ini yang tidak pernah dibincangkan oleh khalayak umum. Jadi untuk meraih kesucian diri kita ini khususnya, itu harus melalui proses kesejatian terlebih dahulu.
Nah, apa yang disejatikan? Nah, itu kita harus benar-benar bisa mengalahkan dan mengendalikan 4 kenapsuan yang kita miliki. Nafsu amarah, nafsul mutmainah, nafsul lawamah, nafsul subiyah. Jadi 4 kenapsuan ini harus kita sejatikan. Makanya Ka'bah ini dibuat persegi 4. Nah, jauh pasti. Berdiri tegak rata. Artinya kita sudah bisa mengendalikan kenapsuan 4 yang kita miliki itu tadi. Jadi misalkan kenapsuan lawamah, dari nafsu makan kita juga sudah bisa mengendalikan kisi-kisi yang dipesankan oleh baginda Rasul. Makanlah kamu sebelum benar-benar lapar. Berhentilah kamu sebelum betul-betul kenyang. Ini harus disejatikan. Maka dikiaskan sebagai dinding berdiri tegak warnanya hitam. Ya. Nah, kemudian lagi harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Yang namanya ada kaitannya dengan nafsul amarah. Jadi kita harus benar-benar punya kesabaran yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah punya kesabaran yang luar biasa, maka kita sudah menemukan kesejatian dari nafsul amarah. Dikiaskan juga dengan dinding rata warna hitam. Nah, jika dari 4 nafsul itu tadi atau nafsu itu tadi kita sudah bisa meratakan atau bisa mengendalikan semua, maka kita sudah meraih namanya kesejatian hidup. Nah, oleh karena itulah Ka'bah itu warnanya dibuat hitam. Jadi kita memandang Ka'bah yang warnanya hitam ini maksudnya apa sih? Kok nggak dicat loreng atau dicat apa seperti itu? Merah atau gimana kan? Berarti ada makna. Ada makna yang ingin disampaikan. Sebagai kiblat di seluruh penjuru dunia, kok enggak dikasih bulat saja seperti kerucut atau seperti tonggak yang bulat bentuknya menjulang tinggi misalnya kan. Tapi kok malah dibuat persegi 4 ini karena memang ada makna hakikat yang ingin disampaikan untuk muslim sedunia ini. Bahwa kiblat kita di sana adalah simbol kesejatian yang harus kita miliki sebagai manusia. Jadi diatur sedemikian rupa. Inilah hebatnya baginda Rasul. Nah, setelah kita bisa berkiblat, kita bisa memahami kenapa Ka'bah dijadikan persegi 4 dan warnanya hitam. Nah, disitulah kita akan mendapatkan kesucian. Makanya pergi ke Makkah dan kita berkiblat kepada Ka'bah, itu kita sama dengan pergi ke tanah suci. Nah, coba ayo kita pikir bareng-bareng, pikir sama-sama. Berarti simbol dari putih itu apabila kita sudah mendapatkan kesucian pada diri kita yang 4 unsur tadi itu. Iya, bisa warna putih. Jadi urut-urutannya ketika kita ingin mensucikan diri kita yang disimbolkan dengan warna putih itu, kita harus mensejatikan kenapsuan yang 4 itu tadi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi setelah kita tahu dan setelah kita bisa mensejatikan 4 kenapsuan yang kita miliki, maka itu untuk modal meraih kesucian yang dihiaskan warna putih. Nah, ini contoh. Ini saya kasih contoh.
dari tata cara kita mensejatikan kenapsuan makan kita atau nafsul lawam. Jadi kita berkutat nafsu yang ada di mulut kita ini. Masih di mulut loh ini ya. Berarti dari makanan saja seperti yang saya sebutkan tadi. Makan kalau sudah benar-benar lapar dan menghentikannya sebelum benar-benar kenyang. Nah, ini kan pengendalian yang luar biasa. Ini yang pertama. Kalau dari makannya saja itu harus kita kendalikan sedemikian rupa. Tentu yang namanya makanan yang mengandungi keharaman jelas sudah tidak mau memakannya. Nah, ini sudah masuk ke dalam kesucian, ya kan? Yang kita makan dari makanan-makanan yang halal. Nah, kemudian lagi dari ucapan, kita juga harus bisa mengendalikan ucapan-ucapan yang masih berbau kesombongan, ucapan-ucapan yang masih berbau akal-akalan, ucapan-ucapan yang masih suka menyakiti orang lain. Nah, segala sesuatu yang terkeluar oleh mulut kita ini, ketika kita bisa mengendalikannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka ini akan kita bisa meraih kesucian yang ada di dalam terapan hidup kita ini, khususnya yang ada kaitannya dengan mulut kita ini loh. Kita gak akan mungkin mendapatkan atau mencapai yang namanya kesucian jikalau kita gak bisa mengendalikan salah satu nafsu atau nafsu yang saya uraikan ini tadi. Loh, bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesucian kalau makan kita masih ceroboh, makan kita masih punya keserakan, ucapan kita juga masih sering menyakitkan, masih mengandung kebohongan. Nah, ini tidak akan pernah mencapai titik yang namanya kesucian yang disimbolkan warna putih itu tadi. Jadi dari unsur nafsul mutmainah, kalau yang sudah sejati digambarkan dinding yang tegak lurus berwarna hitam, ya, ini baru satu kenapsuan. Belum kenapsuan amarah yang ada di telinga kita ini. Nah, kebanyakan manusia ini kan bisa melonjak amarahnya ketika mendengar sesuatu yang tidak dia sukai dengan ucapan-ucapan yang kasar. Nah, ini kan akan memicu kemarahan demi kemarahan yang dimiliki oleh manusianya. Nah, ini juga unsur amarah kita ini juga harus kita sejatikan. Nah, singkat kata bahwa dari 4 kenapsuan yang kita miliki ini, dari nafsul lamamah yang gerbangnya ada di mulut kita, dari nafsul amarah yang gerbangnya ada di telinga kita, dari nafsul mutmainah yang gerbangnya ada di hidung kita, dan dari nafsul supiyah yang gerbangnya ada di mata kita. Ya, di mata juga begitu. Kira-kira pandangan kita ini yang tidak hak untuk kita pandang juga harus kita tutup atau kita hindari. Ya, mata kita ini kadang ya konyol juga. Kalau kita manja dengan pandangan-pandangan yang indah-indah, nah ini akan terus menjadi sebuah kebiasaan yang buruk, menimbulkan nafsu juga. Ada cewek cantik yang lewat misalkan. Nah, kalau mata ini nggak kita kendalikan atau nggak kita batasi dari perbuatan-perbuatan yang tidak hak, maka kita belum berhasil untuk mensejatikan nafsu supiyah kita. Berarti ini makna sebenarnya haji mungkin. Berangkatlah, kalau kata bilang kau sudah mampu. Berarti kata mampu itu mampu mensejatikan diri di 4 unsur tadi ini.
Betul sekali, itu salah satunya syarat. Salah satu syarat itu bukan mampu finansial terlebih dahulu, bukan. Jadi kemampuan finansial ini sebetulnya tidak ada disebutkan di dalam salah satu tata cara atau salah satu syarat atau rukun Islam. Karena apa? Karena ketika manusianya itu sudah bisa mengembalakan atau mengendalikan nafsu yang kita miliki sendiri ini, masalah kemampuan secara finansial ini akan ngikut. Loh, kok bisa seperti itu? Ayat ini saya contohkan. Misalkan apa yang kita ucapkan ini ucapan-ucapan yang selalu benar, ucapan-ucapan yang selalu jujur, yang kita makan juga makanan-makanan yang halal, makan pun juga tidak berlebihan, juga suka berpuasa. Namun pasti ketika ada sesuatu yang ada kaitannya dengan rezeki, kita ini loh akan mendapatkan duluan. Nah, contohnya begini. Nah, misal sampean ini sudah banyak yang tahu kejujuran sampean. Sudah banyak yang tahu tentang ucapan sampean juga tidak pernah mengandungi kesombongan. Nah, terus ada salah satu teman kita yang misalnya punya sebuah bisnis yang memerlukan partner kerja, maka akan ditunjuk atau dipercaya terlebih dahulu. Pak Yasin ini saja sudah, karena tidak pernah membohongi orang, ini cocok untuk diajak menjadi partner kerja. Nah, sehingga pekerjaan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari pekerjaan ini jelas akan mendatangkan rezeki yang kemudian bisa punya kemampuan secara finansial. Nah, ini loh contohnya. Jadi yang dimaksud rukun Islam kelima ini, naik haji bila mana mampu, ini bukan mampu secara finansial, tidak. Nah, justru bila mana mampu memahami apa yang sebenarnya yang menjadi syarat rukun haji itu, maka soal finansial ini akan mengikutinya. Nah, pemahaman masyarakat sekarang ini berbeda. Asal punya uang, merasa mampu, berangkat dengan baju warna putih. Warna putih. Warna putih ini punya makna tersendiri. Kalau di sana itu masih bareng-bareng tawaf kan, seakan-akan insaf, seakan-akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Pas di sana kembali malah parah. Karena tidak memahami tadi 4 nih mau. Iya, betul. Berarti apabila kita sudah mampu memahami 4 itu bisa menjalankan, itulah simbol kain warna putih. Iya. Pas ritual atau pas mengelilingi Ka'bah, ya pas melaksanakan syarat dan rukunnya haji lah. Wah, seakan-akan beria sekali, tersentuh sekali. Sampai nangis-nangis penghambaannya, bersujudnya kepada Allah itu wah, luar biasa. Pulang dari naik haji, muncullah riaknya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, marah. Enggak mau dengar. Saya ini haji mahal loh biayanya. Nah, ini kan ini berarti belum mampu menjalankan rukun Islam yang kelima itu tadi. Alhamdulillah penjelasan ini, mudah-mudahan rekan-rekan atau saudara bertanya tentang anjuran pakai kain putih bila berangkat ke tanah suci atau beribadah itu dapat dicerna. Jadi jangan dulu pakai kain putih dulu sebelum bisa memahami 4 unsur tadi itu. Iya, pengendalian 4 unsur kenafsuan yang kita miliki. Ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya lah, khususnya kita semua yang ada di sini. Amin. Umumnya untuk siapa saja yang mendengarkan obrolan kita ini, Pak Yasin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk
kelanjutan hidup kita ini di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.